Untuk kedua kalinya, Aula Kantor Yayasan Danar Dana Swadharma menjadi tempat acara buka puasa bersama dengan penyelenggara yang berbeda. Seminggu sebelumnya, penyelenggaranya adalah Korwil Jakarta Selatan. Kali ini yang menjadi sahibul baitnya adalah Korwil Depok. Acara buka puasa bersama ini juga dihadiri oleh penasehat dan pengurus Persatuan Pensiunan BNI yang kebetulan sebelum acara dimulai, beliau-beliau mengadakan pertemuan berkala di Kanto YDD. Biasanya rangkaian acara bukber di Korwil itu dimulai dengan sambutan panitia, disusul dengan sambutan pengurus PP Pusat. Nah, di Korwil Depok ini, susunannya agak berbeda. Yang diminta memberi sambutan itu, dimulai dari Bapak Asmoro Hadi, Direktur Utama Dana Pensiun. Kenapa begitu? Pertama, kebetulan beliau menjadi pembina Korwil Depok II. Kedua, dan ini yang paling penting, para pensiunan yang menghadiri buka puasa bersama ingin mendengar langsung penjelasan beliau menyangkut masalah kesejahteraan pensiunan. Alhamdulillah wa syukurillah, izin Bapak. Besok Lailatul Qadar. Kepada sekalian, salam sehat kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Salam sehat kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat. Hari ke-22 ini sudah kita jalani. Semoga apa yang sudah kita jalani dalam puasa Ramadan tahun 2024 ini semua mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berdoa juga untuk kita semuanya, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kami sebenarnya tidak panjang lebar, cuma Bapak dan Ibu mungkin lagi menunggu gitu ya. Lagi menunggu apa yang dicita-citakan, yang sama juga yang saya cita-citakan gitu ya. Bukan untuk bantuan hari raya itu kita ditambah 1,5 juta. Sebentar, dan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebelum hari bulan puasa kalau nggak salah di pertemuan Korwil ya, pertemuan Korwil. Kenapa saya sampaikan? Karena memang pada saat itu kami dapel gitu ya, dan seizin Dewas, ini Dewasnya beliaunya masih ada di sini, Pak Yaman, ya nengok di sini dong. Nah, biar ada backup saya. Kita sudah mengusulkan sebenarnya. Ya. Kenapa kita mengusulkan? Karena pada saat itu kita mencoba karena RKD kita di bulan Maret 2023 itu sudah funded dalam arti kita itu kalau mengusulkan dengan 1,5 juta tambahan itu masih mungkin gitu ya. Namun demikian ini pendiri melalui Dewas gitu ya, bahwasanya pendiri itu mempunyai rencana lain, yaitu menurunkan bunga aktuaris kita yang semula 875, insya Allah mau diturunkan, rencana diturunkan menjadi 8%. Selamat datang Pak Fauzi dan Ibu. Maaf Pak, kita lagi membuka acara. Ini tadi saya belum sebutkan satu-satu ya, soalnya semua senior kami semua. Jadi mohon maaf Pak Agus, Pak Jarod, ini nanti wilayah saya semua. Jadi mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu-satu biar lebih cepat karena ini tidak setengah. Nah, pada saat itu kita itu memang sudah mengusulkan dan berdiri melalui Dewas mempunyai rencana lain, yaitu menurunkan bunga aktuaris kita dari 875 menjadi 8. Dan alhamdulillah lagi pada bulan Maret
2024 penurunan bunga aktuaris itu disetujui sama pendiri. Alhamdulillah. Jadi kenapa bunga aktuaris itu kita usulkan untuk diturunkan? Karena memang kewajiban kita terlalu besar. Kalau bunga aktuaris itu melebihi dari bunga pasar. Karena bunga SBN sekarang, bunga obligasi kita sekarang hampir 6,5, 6,4. Kalau kita menetapkan bunga aktuaris 8, itu kita masih defisit sebenarnya. Tapi lebih baik daripada kita 875. Nah kemarin di bulan Maret 2024 kita sudah mendapatkan persetujuan dan kami sudah mengirimkan perubahan PDB. Nah perubahan PDB ini selain bunga aktuaris 1 menjadi 875 menjadi 8, para pensiun kita sekarang Pak, ini saya informasikan ke Bapak dan Ibu sekalian, untuk manajer ke atas itu sekarang per 1 Januari 2024 itu 56 dengan tambahan pensiun 56 otomatis menambah gitu ya, menambah kewajiban kita. Makanya kemarin dari aktuaris sekaligus untuk menurunkan bunga aktuaris dan menambah posisi pensiun itu menjadi 50. Kalau yang manajer ke bawah masih 55, jadi yang manajer ke atas yang menjadi 56. Nah ini konsekuensi dari pendiri gitu ya, dengan penurunan 875 menjadi 8, konsekuensinya pendiri harus menambah iuran. Ada setoran lagi, makanya kenapa kemarin itu kita usulkan BHR menjadi 4 juta ya, dari 2,5 menjadi tambahan 1,5. Karena apa? Karena pendiri mau menurunkan bunga. Nah sudah disetujui, sekarang sudah kita sampaikan ke OJK gitu ya, ke OJK, dan ini kami lagi menunggu keputusan dari OJK. Tapi biasanya tidak lama karena semua yang kita usulkan sesuai koridor aturan dari pendiri gitu ya. Nah dari penurunan bunga aktuaris 875 menjadi 8, pendiri wajib sesuai hitungan aktuaris Pak ya, itu mengiur dana pensiun lebih kurang 470 gitu. Kalau kita asumsikan 470 miliar aja dibayar sama pendiri, sebenarnya kalau 1,5 itu nggak terlalu besar Pak. BHR tambah 1,5 itu cuma 12-13 miliar. Kalau untuk tambahan 1,5 aja ya. Di samping itu 3% masih tetap, 2,5 masih tetap. 3% itu kenaikan berkala ya Pak ya, setiap tahun. Ada dari Korwil maupun PP pusat maupun PP wilayah maupun Korwil ada yang mengusulkan kalau bisa bunga kenaikan berkalanya itu ditambah. Tapi kalau ditambah 3% itu lebih besar Pak kekurangan kita. Makanya kemarin sebenarnya sama direksi, kenapa saya mau mengusulkan kemarin, sebenarnya salah satu direksi Pak, mohon maaf, kami juga sering komunikasi. Ini ada Pak Endang di sini gitu ya. Kami sering berkomunikasi dengan beliaunya gitu ya. Kenapa saya berani mengusulkan yang namanya BHR? Apapun yang akan saya lakukan, saya koordinasi sama Dewas selaku pengawas Dapen BNI, dan kami juga koordinasi secara intens kepada salah satu direktur dari pendiri kita. Nah dari situ Bapak dan Ibu sekalian, dan kami juga kemarin juga menyampaikan bahwasannya dengan ada tambahan yang 470 sekian, RKD kita itu nggak akan nambah Pak, karena bunga teknisnya sudah diturunkan. Jadi bunga teknis itu dengan RKD di posisi di Maret itu sudah 100%. Nah dengan adanya RKD kita yang memang sementara ini kan dengan 875 kan 100 terus ya. 100 ya, mungkin ada yang 99 karena mungkin bunga dividen dari PAPA perusahaan anak kita belum masuk ya, saham-saham dari saham kita yang sudah kita beli di institusi di pasar saham belum masuk juga. Nah dari situ memang dari keuntungan itu banyak yang belum masuk, sehingga antara iuran pendiri peserta itu ya yang kita kumpulkan dengan hasil usaha kita itu sebenarnya Pak
Jadi mohon maaf, makanya saya kepingin kalau bisa bunga teknis itu diturunkan. Karena apa? Karena kita itu setiap tahun mesti defisit karena menalangi itu. Kalau ini ada tambahan ini, berarti kan kita harus memacu supaya memberikan kontribusi positif terhadap DAPES dengan ada tambahan ini. Ya semoga aja, mohon doa restu Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, dengan ada tambahan ini dan direksi juga tidak menutup Pak, tidak menutup kemungkinan, dan kami juga sudah berjanji sama Dewas, andaikan RKD kita itu lebih dari 100, gitu ya, dan kebetulan bisa mengcover manfaat pensiun lain yang bisa menopang daripada RKD itu, insya Allah, dan Bapak boleh percaya, tapi tidak boleh tidak percaya Pak. Ya. Jadi insya Allah Pak, kami berdiri di sini, ini bulan Ramadan gitu ya, dan saya juga nanti akan menikmati juga gitu ya. Semoga apa yang nanti saya dorong gitu ya, insya Allah samalah dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini niat dan maksudnya gitu ya. Jadi saya mohon Depok 1, 2, 3, andaikan ada pesertanya dari Depok 1, 2, 3 yang memang kurang paham gitu ya, jangan di sosmed percuma. Daripada Bapak itu menyampaikan dengan pasti, ya bukan 1, 2 lah ya, pasti ada dongkolnya Pak. Nah dongkol itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kesehatan kita. Betul Pak? Jarod ya? Ya sekalian, saya kira cukup apa yang saya sampaikan, semoga berkenan dan Bapak dan Ibu sekalian bisa meneruskan suara saya ini kepada para anggotanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.